di bab 8 ini kita akan belajar tentang akses command line. Nah, di bab 8 ini kita akan mempelajari materi yang pertama itu change language in Debian atau mengubah bahasa ya teman-teman. Kemudian pengenalan basic terminal, yang ketiga password root pada Ubuntu. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama yaitu change language in Debian. Oke teman-teman, langsung start saja Debian servernya. Kemudian kita tunggu bootingnya sampai selesai. Kemudian kita masuk ke akunnya. Nah, di sini kita masukkan kata sandinya ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa cari terminal. Kemudian klik yang terminal ini. Oke, di sini teman-teman bisa ketik perintah sudo dpkg strip reconfigure locales. Kemudian enter. Nah, di sini kita pilih bahasa ya teman-teman. Bahasanya itu bahasa Inggris. Kemudian enter. Nah, di sini pilih yang NUS. Kemudian enter. Kemudian kita cari pengaturan. Lalu klik yang wilayah dan bahasa. Nah, di sini untuk loginnya kita ganti bahasa jadi bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, masukkan kata sandinya dulu. Kemudian kita pilih yang Inggris. Nah, di akunnya juga kita ganti ya teman-teman bahasanya. Titik 3. Kemudian pilih bahasa Inggris. Kemudian select. Oke, di sini kita keluar saja. Oke, kita power up dulu. Oke, di sini kita start lagi ya teman-teman untuk Debian servernya. Oke, kita tunggu bootingnya sampai selesai. Oke, di sini sudah terganti ya teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggris itu yang pertama itu bulannya ya teman-teman. Jadi Agustus. Oke, masuk ke pembahasan kedua yaitu pengenalan basic terminal. Tentu saja kita masukkan password dulu. Kemudian di sini update names ya teman-teman. Dan klik lagi update names. Oke, di sini teman-teman bisa klik aktivitas. Kemudian cari terminal. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa arti name sebelum add itu adalah username kita digunakan untuk login ya teman-teman. Nah, apa arti name setelah add itu adalah hostname kita ya teman-teman. Jadi misal saya berada di luar kota, saya ingin meremote server saya itu, saya masuk ke hostname itu IP address ya teman-teman. Lalu tanda melengkung seperti ombak ini adalah posisi kita berada di home. Lalu tanda dolar ini adalah hak akses file kita adalah user biasa. Lalu untuk mengecek hostname, kita bisa menggunakan perintah hostname ctl. Kita pwd dulu. Di sini kita berada di home ya teman-teman. Kemudian kita klik perintah hostname ctl. Kemudian enter. Nah, di sini static hostname itu nurul, kemudian icon name itu VM ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik SU. Kemudian masukkan password. Nah, kita di sini berada di root ya teman-teman. Kita pwd lagi. Nah, lalu kalau kita mau ke hostname root itu harus berbeda dengan hostname biasa ya teman-teman. Jadi ketik saja cd/root. Kemudian enter. Dan kita pwd lagi. Oke, di sini kita sudah berada di root. Kemudian kita klik pahami, kemudian exit. Kemudian di sini kita sudah berada di server biasa ya teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga yaitu password root pada Ubuntu. Jadi teman-teman bisa start Ubuntu-nya dulu.
Kemudian tunggu bootingan sampai selesai. Oke, kita login dulu. Jadi masuk ke lab-lab yang lebih besar harus mengetahui basic terminalnya ya teman-teman. Sini teman-teman bisa klik SU, kemudian enter. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kita ketik sudo SU, kemudian enter. Masukkan passwordnya. Kemudian jika kita klik Wahami, kemudian enter. Nah, itu kita sudah berada di root ya teman-teman.